yang aneh yang karena setiap setiap anak istri dia sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri, tidak ada ngobrol ya karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya, karena tidak ada kegiatan lain ya. Kemudian saya dan istri mengajak anak-anak berkebun, kemudian mereka tertarik, diajak motong botol bekas, mereka senang ya, diajak nyemai bibit, ya mereka senang sekali. Besoknya melihat tumbuh akar, mereka suka sekali. Kemudian dibuat, mereka juga main air, senang sekali bermain air. Dan yang paling mereka senang itu adalah ketika panen, ya. Ketika panen mereka berbagi tugas, siapa yang motong, siapa yang bawa hasil panen ya. Jadi itu kegiatan yang mereka lakukan. Nah, tapi walaupun demikian bukan berarti menjamin 100% bebas gadget ya, tetap juga main gadget gitu loh. Tapi paling tidak dalam sehari itu mereka ada aktivitas fisik yang dilakukan ya. Nah, itu yang kemarin menjadi background atau latar belakang dari kami untuk membangun itu ya. Karena kami sendiri menyadari bahwa anak-anak perlu aktivitas fisik, apalagi jenuh ya di rumah terus. Biasanya di sekolah dia bermain dengan teman-temannya, nah di rumah dia tidak ada teman bermain ya. Oh ya gitu. Oke, next. Nah, urban farming itu apa sih? Nah, urban farming itu sebenarnya istilah dalam bahasa Inggris, di mana urban itu perkotaan, farming pertanian. Jadi gampangnya gitu ya, urban farming pertanian perkotaan. Ya, jadi kemarin kami sempat menanam labu madu, ya buahnya cukup lumayan ya, banyak sekali. Labu madu ini tergolong jenis tanaman yang perlu dikawinkan bunganya. Jadi ada bunga jantan dan bunga betina, harus dikawinkan. Ini kelemahan kita juga di kota karena kita kurang adanya kupu-kupu. Biasanya yang bertugas mengawinkan itu adalah kupu-kupu. Nah, di kota itu kupu-kupu sangat sedikit, jadi kita kawinkan secara manual, ya. Jadi kalau di desa ada banyak kupu-kupu, ya biasanya tidak perlu dikawinkan secara manual. Nah, kemudian next. Nah, ini sebenarnya perjalanan kami membangun hidroponik ya. Dari awalnya kita menggunakan botol bekas, ya anak-anak bisa panen, kemudian berhasil kita coba ke baki ya, istri waktu itu coba beli baki secara online, beli 3 baki, ternyata berhasil juga. Kemudian istri minta kayaknya pakai pipa bagus ini ya, kebetulan dapat pipa bekas, saya potong-potong dilobangi, dapat 40 lubang. Kemudian ingat punya akuarium dulu, mesinnya enggak dipakai ya saya pakai. Nah itu berhasil juga, dan akhirnya pingin buat kebun yang lebih besar ya, pingin buat kebun yang lebih besar. Kebetulan ada lahan kosong sekitar 60 meter ya, kita bangun waktu itu lubangnya ya berapa waktu itu ya, 500 kalau nggak salah ya, 500 lubang menggunakan rangka bambu. Nah ternyata setelah setahun rangka bambu itu enggak kuat, udah mulai rusak, udah mulai busuk ya, udah mulai pecah. Akhirnya 1 bulan terakhir kemarin kami ganti dengan menggunakan baja ringan ya, baja ringan itu lebih awet ya. Yang nomor 5 itu kami sudah menggunakan baja ringan dengan menggunakan 1 tandon air. Kalau kemarin kami menggunakan 5 tandon air, di mana masing-masing tandon menggunakan mesin ya, sama seperti akuarium, mirip seperti dengan akuarium ya. Kemudian next, di next lagi. Nah, kenapa kita harus melakukan urban farming ya, kenapa harus melakukan urban farming? Setiap manusia ini kan butuh makan ya, setiap dari kita ini butuh makan, butuh asupan nutrisi ya. Sumbernya dari apa ya, dari tanaman, dari tumbuhan, dari hewan kan gitu ya. Nah, kenapa harus urban farming? Karena urban farming ini tidak perlu lahan luas, jadi setiap orang bisa bercocok tanam, walaupun di rumahnya hanya ada beton, tidak ada tanah gitu misalnya, atau di pagar teras. Nah itu juga bisa ya. Saya juga punya teman di daerah Hubung, dia menggunakan pipa digantung di terasnya. Well, hidroponiknya subur-subur ya. Kemudian kita juga belajar mengenal ekosistem. Apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman? Jadi kita memahami, belajar untuk memahami tanaman. Ya, kalau kita belajar memahami orang lain, nah ini punya dampak yang baik juga kepada diri kita. Kita perlu belajar memahami karena tumbuhan ini kan juga makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian sumber makanan sehat. Nah, kenapa dikatakan sehat?
Karena kita tahu prosesnya mulai dari hidup sampai kita panen. Kalau kita beli di luar, kita enggak tahu prosesnya bagaimana. Ya, kita enggak tahu proses makanan itu diolah sampai menjadi makanan itu, kemudian ketika dia ditanam, kita enggak tahu. Tapi kalau kita tanam sendiri, ya kita tahu prosesnya dari awal seperti apa. Jadi kita lebih yakin memakan makanan. Nah, kalau kita memakan makanan secara yakin, nah terus dampaknya juga besar juga kepada kita. Ya, mengacu tadi dengan penelitian Dr. Masumoto, ya. Nah, kemudian manajemen stres. Nah, ini kenapa dikatakan manajemen stres bukan menghilangkan stres ya, karena stres itu pasti ada di setiap manusia, tidak bisa hilang. Pasti ada, cuma levelnya beda. Ya, maka yang harus dilakukan adalah manajemen. Ya, manajemen stres, makanya kenapa berkebun itu kita bisa melakukan manajemen stres karena kita bisa menyiram, berinteraksi dengan tanaman, ya berinteraksi dengan tanaman. Karena kalau kita stres, tanaman juga stres loh. Dia bisa merasakan. Jadi kalau tanaman kita layu, berarti mungkin kita stres gitu. Coba aja bayangkan orang stres disuruh nanam tanaman. Nah, bisa jadi daun-daunnya ditanam gitu loh. Padahal disuruh nanam akar aja. Disuruh nyiram misalnya, kalau orang biasa nyiram kan santai. Tapi kalau orang stres nyiram bisa gini. Tanaman bisa mati gitu loh. Makanya mengelola kebun itu ya perlu dilakukan dengan tenang, dengan santai, dengan rileks. Karena kalau kita rileks, tanaman juga tumbuh dengan subur gitu. Ya, sebenarnya kita dalam berkebun ataupun bertani, kita tidak hanya menumbuhkan tanaman, tapi kita juga menumbuhkan manusia, yaitu diri kita sebenarnya. Nah, kemudian menghargai proses. Ya, ya tentu saya mengajak anak-anak untuk mengetahui bagaimana kita menyemai sampai menjadi tanaman atau sayuran yang siap panen. Waktunya berapa lama? Nah, kemudian anak saya bilang, Pak, kalau kita semai sekarang, besok bisa dipanen enggak? Ya enggak bisa. Ya, yang masyarakat sekarang kan pinginnya begitu, instan. Ya, dapat sekarang, jadi sekarang, nanam sekarang, buahnya biar besok gitu. Ya, jadi dengan berkebun itu kita mengajak anak menghargai proses. Jadi kalau Anda semai sekarang, ya nanti ada proses waktu yang harus dibutuhkan sampai dia siap dipanen. Nah, kemudian dalam proses waktu tersebut harus dilakukan perawatan. Perawatan menyiram, mengendalikan hama, ya, mengendalikan hama. Dan kadang walaupun kita sudah lakukan itu, ada juga yang tidak berhasil. Kita semai 10 misalnya, yang hidup 7 gitu. Yang hidup 7. Nah, kok bisa begitu? Ya, dalam hidup ini memang begitu. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa kendalikan, di luar kontrol kita. Ya, di luar kontrol kita. Nah, ini sebuah edukasi sebenarnya yang didapatkan dari sebuah menanam, ya, sebuah cara menanam. Itu edukasi yang didapatkan dari kita berkebun, ya. Oke, next. Nah, penelitian tentang kekuatan berkebun terhadap kemampuan meningkatkan kesehatan mental itu sangat banyak sekali. Ini saya hanya mengutip satu saja, di mana saya ambil dari Science Direct, gardening is beneficial for health, ya, meta analisis. Di sini dia melakukan review terhadap beberapa jurnal tentang berkebun, kemudian dia menyimpulkan bahwa kegiatan berkebun yang dilakukan secara reguler itu mampu memperbaiki kesehatan mental. Ya, jadi mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Oke, next lagi. Nah, di sini saya iseng mencari ya bagaimana sih konsumsi sayuran di Indonesia, bagaimana sih konsumsi sayuran di Bali gitu ya. Nah, ternyata bisa dicari ya teman-teman, bisa ngecek di Google ya, di internet. Ya, ternyata rendah ya. Search saja dengan kata kunci itu dan dilihat bahwa memang masih rendah. Masih rendah, walaupun secara teori saya yakin teman-teman tahu bahwa mengkonsumsi sayuran dan buah adalah hal yang penting, tapi kenapa tidak dilakukan gitu, ya. Next. Nah, di sini survei yang dilakukan oleh Sivers ya dari IPB mengatakan bahwa konsumsi buah dan sayuran baru mencapai 180 gram per kapita per hari. Per kapita itu maksudnya per kepala. Oke. Padahal standar WHO itu mengharuskan 400 gram per kapita per hari. Nah, dari 400 gram itu WHO malah mendetailkan lagi
250 gram sayuran dan 150 gram buah per harinya. Nah, pertanyaannya, sudahlah kita melakukan itu gitu ya. Nah, itu saya yakin teman-teman pasti tahu dengan informasi bahwa makan buah, makan sayur adalah hal yang penting, tapi tidak banyak yang melakukannya. Iya, karena memang lebih enak makanan micin dibandingkan dengan yang sehat gitu ya. Oke, next. Nah, bahkan saya mencari-cari informasi ya, saya menemukan bahwa organisasi di Italia yang namanya Slow Food ini sudah dibangun sejak 86, pas kelahiran saya ya, 86. Ya, di mana waktu itu Carlo Petrini ya, seorang jurnalis juga seorang politikus ya, dia protes dengan fast food yang terlalu banyak karena dianggap mengganggu kesehatan manusia. Kemudian dia membentuk Slow Food Organization. Ya, Slow Food ini prinsipnya adalah good, clean, and fair. Good itu artinya makanan yang baik untuk kesehatan, ya. Kemudian clean itu makanan bersih, bebas pestisida, ya, tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, ya. Kemudian fair, fair itu artinya dimasak dengan penuh cinta gitu, ya, dirawat dengan penuh cinta, tidak asal-asalan masaknya gitu, masaknya tidak buru-buru, ya. Kemudian kalau tanaman itu dirawat dengan cinta kasih. Kalau ayam itu dipelihara dengan cinta kasih, tidak disuntik, tidak dimarah-marahin ayamnya. Nah, itu fair. Ya, jadi ini adalah sebuah gerakan atau slow food movement istilahnya. Di Indonesia ada 3 organisasi cabangnya, namanya Convivium ya, Convivium. Di Bali salah satunya ada, ya. Ya, ini bertujuan untuk mengkampanyekan bahwa masak dengan cara tradisional itu lebih menyehatkan dibandingkan dengan fast food, ya. Walaupun fast food itu tidak semuanya, fast food yang dimaksud adalah junk food, ya, junk food yang menggunakan lemak jenuh dalam pengolahan makanan, ya. Nah, saya cerita sedikit ya, saya punya orang tua sakit ya, sering saya antar ke dokter. Nah, sampai di sana mereka bertemu dengan teman-teman yang seperjuangan, ya, seperjuangan menghadapi sakit ya gitu maksudnya. Nah, saya ingat dulu waktu SMP, waktu sekolah, saya ngobrol sama teman, saya tanya, kamu nilainya berapa, nilai matematika berapa, nilai fisika berapa, NEM-nya berapa, kalau kuliah IPK berapa gitu ya. Ya, kalau sekarang saya melihat obrolan mereka masih seputar angka, tapi bedanya adalah kadar gulanya berapa gitu, asam uratnya berapa gitu, kolesterolnya berapa. Nah, ini kan sangat ya masih seputaran angka tapi topiknya berbeda. Artinya apa? Kesehatan itu sangat penting untuk kita jaga mulai sejak dini, mumpung masih di kaum milenial juga gitu ya. Oke, next lagi. Nah, tadi sudah penelitian, ya, penelitian sudah tadi mendukung adanya makanan sehat. Sekarang dari pemerintah ada gerakan masyarakat, ya, ada Germas, ya, salah satunya ada berkebun di sana, ada makan buah, makan sayur, beraktivitas gitu ya. Ini sudah dari pemerintah loh menyarankan begini gitu, ya. Next. Nah, itu ada berkebun juga, kita masuk di dalam gerakan masyarakat, disarankan oleh pemerintah, ya. Next. Nah, bahkan dari kata data.id mengatakan solusi krisis pangan urban farming di kota. Ya. Jadi kalau mau mengatasi krisis pangan ya kita perlu melakukan urban farming di kota. Ya, itu. Jadi harus dikelola dengan baik. Nah, Anda bayangkan misalnya gini, setiap keluarga menanam 5 pohon cabai saja. 5 pohon cabai secara kontinu. Nah, ketika misalnya terjadi kenaikan harga cabai, nah saya rasa keluarga ini tidak akan berpengaruh karena dia paling masak sehari itu cuma butuh 5 cabai aja, enggak banyak. Ya, enggak akan banyak, sehingga bisa dikatakan tidak, kenaikan harga cabai itu tidak berdampak untuk untuk masyarakat. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan bidang pertanian di provinsi ya, karena sempat diundang ke TVRI juga kemarin. Bahkan kalau bisa tanaman hias di rumah itu diganti dengan sayuran gitu. Kan ada sayuran bayam merah, sayuran bayam batik, sayuran sawi pagoda, itu juga
juga menarik untuk dilihat dan bisa dimakan tentunya. Nah, itu jadi tanaman hiasnya bermanfaat. Ya, tanaman hiasku adalah makananku gitu misalnya. Ya. Kemudian next lagi. Nah, urban farming itu sebenarnya pekarangan pemanfaatan pekarangan di lahan sempit ya. Kita bisa menggunakan tanah atau apapun. Nah, tapi yang paling erat kaitannya dengan urban farming itu adalah hidroponik. Kenapa hidroponik? Karena perkotaan itu biasanya identik dengan tidak ada tanah. Jangankan buat kebun, untuk punya rumah ada kamarnya aja udah syukur gitu. Ya biasanya identik dengan ada beton di bawahnya. Nah, gimana caranya kita menanam di atas beton? Ya salah satunya kita bisa menggunakan hidroponik. Ya hidroponik itu sendiri dari bahasa Yunani. Hidro artinya air, ponos itu daya. Jadi hidroponik ya budidaya tanaman memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah atau disebut dengan soilless. Ya, itu. Nah, kemudian next lagi. Nah, ini tekniknya. Ini sebenarnya ada banyak teknik. Saya cuma menggunakan teknik yang umum digunakan ya, teknik yang umum digunakan. Ada sistem wick, ya, ada sistem wick di mana di bawahnya ada bak penampungan air, kemudian di atasnya ditaruh tanaman, dipasangkan sumbu ke bawah, biar airnya bisa naik ke atas. Nah, itu sistem wick yang paling gampang. Nah, kemudian ada juga yang namanya rakit apung. Rakit apung ini kayak rakit mengapung di atas kolam, kemudian di bawahnya diberikan aerator atau mesin untuk memberikan oksigen ke atas. Nah, bisa diterapkan untuk aquaponik ataupun hidroponik. Nah, aquaponik itu artinya kolam ikannya mau ditaruh ini bisa. Tapi hati-hati akarnya bisa dimakan gitu. Ya. Nah, kemudian ada DFT, Deep Flow Technique. Ya, DFT ini adalah teknik hidroponik di mana bisa menggunakan pipa paralon ataupun guli, ya. Di mana pengaliran airnya masih menyisakan air di dalam pipa. Nah, ini tujuannya biasanya kalau tempat Anda sering mati listrik, nah ini aman. Ya. Jadi kalau misalnya mati masih aman. Tanaman masih mendapatkan asupan nutrisi. Nah, kalau yang terakhir NFT ini biasanya digunakan untuk kalangan industri, ya. Di sini nutrien film teknik dia mengalirkan air sangat tipis sekali di pipa, hampir tidak ada air bisa dibilang. Nah, tapi dengan risiko pompanya harus terus hidup. Pompanya harus terus hidup. Nah, di sini kebutuhan oksigennya sangat tinggi sekali. Tanaman mendapatkan oksigen yang tinggi dari sistem ini. Ya, kalau saya sarankan kalau Anda masih pemula baru ya bisa menerapkan sistem WIC. Harganya juga lebih murah, ya. Kemudian next. Ya. Ya. Seperti yang bisa bilang ya, teknik hidroponik ini ada banyak ya. Nanti mungkin dari Pak Aditya ada menambahkan lagi satu namanya aeroponik ya, aeroponik menggunakan angin gitu ya. Nah, kemudian menanam hidroponik sederhana. Nah, ini kita bisa memanfaatkan botol bekas air mineral. Ya, botol bekas air mineral itu dipotong jadi dua, kemudian bagian atasnya dibalik. Nah, apa yang dibutuhkan? Ya tentunya botol air mineral, kemudian rock wool, netboard, biji benih sayuran, nutrisi AB mix, dan kain flanel. Ya, bagaimana cara menuangkan nutrisi AB mix? Berapa kadarnya? Nah, itu ada tabelnya tersendiri. Nanti saya sampaikan di belakang ada. Jadi dipotong seperti itu, dibalik, ya sudah jadi. Ya, sudah jadi. Jadi anak-anak kalau disuruh motong botol ini senang sekali. Jadi kalau teman-teman yang nonton ya ada yang sudah punya anak ya bisa dilibatkan, kalau bisa dicat, disuruh dia mewarnai, disuruh dia menggambar, senang sekali. Kemarin saya ada klien saya sarankan untuk membuat begini, bukan anaknya sih, anak tetangganya, diajak ikut membantu, dia menggambar, malah senang sekali menggambar macam-macam dan melihat tanaman yang ditanam itu tumbuh subur, senangnya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli sayur di pasar aja 1.000 dapat 1 ikat, ya selesai sampai di sana gitu. Tapi kalau kita menanam
ada pengalaman yang didapatkan oleh anak itu yang bisa dia gunakan sampai kehidupannya nanti gitu loh. Tapi kalau kita mau hemat ya biaya murah ya beli aja di pasar. Bawa uang 1.000 ya dapat sayur. Ya tapi selesai ya habis dimasak, dimakan ya udah selesai sampai di sana. Tidak ada pengalaman apa-apa yang didapat gitu. Tapi kalau kita menanam, kemudian merawat sampai akhirnya memanen, nah itu ada pengalaman tersendiri yang tidak bisa dinilai harganya ya. Di next. Nah, kemudian soilless ya, soilless itu tidak hanya dengan air, kita juga bisa memanfaatkan arang sekam, kemudian sekam, kokopit, pupuk kandang, batu kerikil juga bisa, hidroton juga boleh, ya. Nah ini kita bisa gunakan untuk menanam, ya. Itu. Next. Nah kemudian apa sih yang dibutuhkan oleh tanaman hidroponik? Ya ini ada 5 elemen ya, 5 elemen kayak avatar yang dibutuhkan ya. Cahaya matahari itu wajib ada, ya. Kemudian air pasti, ya. Kemudian suhu atau udara, ya. Kemudian nutrisi, dan tentunya yang paling penting adalah yang mendasari adalah kasih sayang. Ya kalau ada cahaya matahari, ada air, ada udara, ada nutrisi, tapi tidak ada kasih sayang, Anda tidak merawatnya dengan penuh kasih sayang, dia tidak akan hidup dengan baik. Karena percaya atau tidak, tanaman itu bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Dia bisa mengetahui apa yang Anda rasakan, cuma dia tidak bisa ngomong, itu aja masalahnya. Andai kan nanti bisa ngomong kan enak ya, dia bisa cerita gitu. Tapi kita yang takut gitu. Oke. Next. Nah, ini tabel nutrisi ya. Ada pH dan ppm. Ini yang paling penting untuk kita ukur. Tabel nutrisinya rata-rata memang berada di rentan 5 untuk pH-nya 5,5 sampai 7. Itu dijaga. Kemudian ppm-nya ya tergantung jenis sayurannya. Ya, tergantung jenis sayurannya, ya. TDS itu adalah tingkat kepadatan nutrisi dalam air. Satuannya ppm biasanya atau miligram per liter. Sedangkan pH itu adalah derajat keasaman. Itu skaladanya dari 0 sampai 14. Nah, itu ada alat ukurnya. Alat ukurnya untuk pH namanya pH meter, alat ukurnya untuk ppm namanya alat ukurnya untuk ppm namanya TDS. Ya, TDS meter, total dissolved solid. Ya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan botol bekas, apakah perlu alat ini? Enggak perlu dulu, jangan dulu. Ya, jangan dulu karena ada caranya. Kita bisa menggunakan takaran sendok teh saja cukup. Ya, sendok makan saja digunakan cukup. Atau tutup botolnya saja dipakai sudah cukup bisa. Ya, jadi tidak perlu menggunakan alat ini dulu, ya. Kemudian next. Nah, ini contohnya menggunakan botol bekas kangkung ya. Saya kemarin menggunakan sampai 15 botol bekas. Karena satu botol bekas kan tidak cukup dimasak jadi berapa gitu. Jadi 15 botol bekas itu dimasak ya cukup untuk satu keluarga. Kalau nanam kangkung itu panen 20 hari itu sudah bisa dipanen. 20 sampai 28 hari. Jangan lebih, kalau lebih itu alot dia. Ya. Nah, bisa dicoba nanti kalau membedakan kangkung yang hidroponik dengan kangkung biasa, itu lebih renyah biasanya yang hidroponik. Ya. Sekali lagi dengan melihat ini mungkin Anda berpikir, kalau nanam kangkung aja beli di pasar 1.000 2.000 sudah beres, ngapain repot-repot gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang didapat kalau kalian ke pasar bawa uang 2.000 ke pasar beli kangkung, sampai di rumah potong, masak, makan, selesai. Tidak ada apa-apa lagi. Nah, tapi kalau Anda merawat ini, Anda mendapatkan pengalaman yang tidak bisa dinilai harganya. Ya. Apalagi anak-anak itu sangat senang sekali. Mereka butuh aktivitas fisik. Ya. Kemudian next. Nah, ini banyak sekali yang artikel seperti ini. Tak hanya memberi ketenangan, beragam kegiatan saat berkebun di rumah juga bisa berimbas pada kesejahteraan jiwa raga. Nah, jadi Anda bisa cari artikel-artikel yang terkait dengan ini, ya. Itu. Next. Nah,
ini mungkin untuk menyambung dengan Pak Aditya nanti, karena kita juga di kampus teknologi, ya memang ke depan arah pertanian kita adalah ke precision agriculture, ya, precision agriculture atau smart farming, di mana teknologi diterapkan dalam pertanian. Ya, tidak hanya sekarang ya, memang dari dulu sudah diterapkan. Awalnya menggunakan kerbau untuk membajak, kemudian diganti dengan traktor ya. Kemudian kalau selip itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya waktu manen ya, waktu manen padi itu ya. Kan dulu di apa namanya? Dibanting-banting gitu badinya biar gabahnya turun. Nah, sudah menggunakan teknologi mesin selip. Ya, jadi teknologi itu terus berkembang. Dan sekarang ada teknologi yang bisa melakukan pemindaian atau sensor untuk mengetahui kondisi lingkungan, kelembaban tanah, kondisi cuaca, curah hujan. Nah, ini nanti yang akan membantu para petani. Kalau di sini sekarang ini cocoknya nanam apa gitu. Dengan curah hujan sekian, kelembaban sekian, dia cocoknya nanam apa. Ya. Kemudian hama apa yang kira-kira berbahaya di sini. Ya. Nah, ini nanti akan banyak disampaikan nanti oleh Pak Aditya ya. Oke, next. Nah, dari saya sekian ya. Mungkin tidak secara detail saya sampaikan tentang bagaimana cara berhidroponik, tapi kalian bisa mengunjungi media sosial kita ya. Kemudian ada juga channel YouTube di sana. Di sana channel YouTube kami itu sangat detail sekali membahas bagaimana kita melakukan panen kangkung, bagaimana kita pindah semai, bagaimana apa namanya? Kita melakukan panen biar nanti kita tidak perlu semai lagi, kita bisa panen berkelanjutan terus. Nah, itu ada semua di YouTube kami, detail sekali dibahas di sana. Silakan kalian bisa tonton dan juga subscribe. Terima kasih.